pendidikan memang harusnya menjadi kunci bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang harus kemudian dipraktekkan, dijalankan. Sekaligus harapannya ketika pendidikan itu semakin meningkat, itu ya kehidupan demokrasi juga semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali pada gelaran podcast Bawaslu Kabupaten Batang sebagai wadah untuk memperkaya literasi pengawasan pemilu dan demokrasi. Bersama saya Sudargono dan telah hadir di tengah-tengah kita Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bapak Nur Faizin. Ya, oke. Selamat bergabung kembali Pak, kita beberapa kali sempat ketemu ya. Dan hari ini kita akan membincang sesuatu yang menurut saya cukup menarik karena ini bertepatan dengan bulan Mei, di mana kalau kita melihat rentetan bulan Mei itu banyak tanggal merah, tetapi ada satu tanggal yang tidak dimerahkan tetapi itu bernilai sejarah Pak, yakni tanggal 2 Mei, di mana diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, kita akan mencoba mengulas tentang urgensi Hardiknas ini, tentunya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengawasan ya. Kita coba ada urgensinya atau tidak. Nah, baik Pak. Tema yang akan kita angkat adalah pendidikan pemilih, bangkitkan kesadaran demokrasi. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tema kita tidak akan jauh-jauh dari momentum lahirnya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, sebelum saya akan berbicara jauh tentang pendidikan pemilih serta bagaimana upaya membangkitkan kesadaran berdemokrasi, saya pernah membaca sebuah literatur ini Pak, yang sudah cukup lama, bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi ternyata masih harus dan masih perlu memperjuangkan yang disebut dengan ambang batas demokrasi atau demokrasi threshold lah kayak gitu. Nah, karena ternyata praktek-praktek demokrasi ini dirasa belum maksimal atau ideal. Nah, kalau pandangan Pak Faizin sendiri nih, melihat demokrasi di Indonesia bagaimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast Bawaslu dan alhamdulillah hari ini juga kembali bersama Mas Dargon ini. Ya, ngomong soal demokrasi begitu kondisi hari ini. Saya kira sudah banyak penilaian atau mungkin yang dibicarakan banyak pengamat begitu, bahwa kita hari ini menyepakati bahwa sistem yang kita jalankan adalah demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi ya juga kita harus akui memang bahwa demokrasi yang kita jalankan saya kira juga belum sempurna, karena demokrasi kan juga proses begitu. Oleh karena itu juga harus terus kita perjuangkan, harus kita terus upayakan bagaimana kemudian praktek-praktek demokrasi ini tahun demi tahun, generasi demi generasi harusnya memang semakin meningkat. Nah, ini juga menjadi tugas atau amanah di kita di lembaga Bawaslu begitu, bahwa kita juga punya tugas bagaimana demokrasi ini terus kita kawal, terus kita perbaiki, terutama kalau kita di Bawaslu kan bagaimana mengawal pemilu dan pemilihan begitu. Karena pemilu dan pemilihan juga bagian dari praktek demokrasi yang kemudian ini juga sangat bergantung juga kepada seluruh komponen bangsa ini, terutama warga negara dalam konteks pemilu adalah pemilih begitu. Nah, terkait dengan tadi soal dunia pendidikan atau Hari Pendidikan Nasional, saya kira prinsip demokrasi, kemudian praktek-praktek kehidupan demokrasi yang kemudian diharapkan bisa terus berjalan dan memperbaiki kondisi bangsa kita, harus kita terus sosialisasikan, kita berikan pendidikan kepada terutama generasi penerus ya, atau dalam konteks pemilu adalah pemilih pemula. Karena kalau kita tidak meneruskan nilai-nilai demokrasi yang sudah diperjuangkan, diyakini
oleh para pendiri bangsa sampai kemudian sampai hari ini, saya kira bisa saja demokrasi kita tidak berkembang, justru malah akan semakin surut begitu, Pak. Oke. Nah, kalau tadi Pak Faizin sempat menggarisbawahi bahwa dalam tanda kutip ya kehidupan demokrasi kita kan belum sepenuhnya ideal ya Pak ya, karena memang ini masih tahapan proses. Nah, kalau Pak Faizin sendiri nih, sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat kita sehingga demokrasi ini belum ideal dalam tanda kutipnya, atau memang karena SDM-nya masyarakat, atau ternyata ada sentuhan-sentuhan dari luar yang justru mengecoh demokrasi kita? Oke, kalau lihat kondisi paling tidak demokrasi itu kan sangat mengandaikan bagaimana peran dan kontrol masyarakat. Karena masyarakat yang menjadi utama atau warga negara menjadi yang utama begitu. Kalau kita lihat misalkan dalam kepemiluan kita gitu, pemilu dan pemilihan, diharapkan sebenarnya kan pemilih itu bebas gitu. Untuk bagaimana menentukan nasib bangsa, nasib negara ke depan paling tidak dalam satu periode pemilu begitu. Saya kira dengan kondisi yang seperti hari ini itu ya masih tetap harus kita perjuangkan ke depan bagaimana kemudian kehidupan demokrasi kita semakin lebih baik, terutama misalkan dalam hal pemilu dan pemilihan dalam prosesnya, bagaimana pemilih itu betul-betul nantinya bebas dan merdeka untuk memilih tanpa kemudian ada tadi termasuk soal money politik dan lain sebagainya begitu. Oke, ya. Menarik Pak. Jadi tadi disampaikan bahwa dalam tanda kutip ada yang mempengaruhi suara itu ya agar tetapi tidak sesuai dengan hati nuraninya lah, saya kira begitu. Nah, melihat dari sisi menyinggung tentang pemilu dan pemilihan ini kan Bawaslu juga punya tanggung jawab di sana. Terutama tadi bagaimana kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa ini dalam tanda kutipnya. Nah, dari sisi ini saya ingin melihat seberapa pengaruhnya sih Pak pendidikan dengan demokrasi. Oke, saya kira itu menjadi salah satu faktor bagaimana kemudian tingkat kedewasaan berdemokrasi, saya kira gitu ya. Karena dinilai bahwa semakin tinggi derajat pendidikan suatu bangsa, suatu negara itu dibayangkan linear atau sama meningkatnya dengan kualitas demokrasi di negara tersebut. Di negara kita memang hari ini pendidikan gitu bagi warga negara kita sebenarnya sudah dan terus diupayakan untuk pemerataan, untuk kemudian derajat pendidikan semakin meningkat dan seterusnya. Tetapi dalam kenyataannya mungkin ada faktor lain lagi ya, soal ekonomi dan sebagainya, itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi yang dijalankan dalam sebuah negara, sebuah bangsa begitulah. Hari ini di kita itu pendidikan memang harusnya menjadi kunci bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang harus kemudian dipraktekkan, dijalankan. Sekaligus harapannya ketika pendidikan itu semakin meningkat, itu ya kehidupan demokrasi juga semakin lebih baik begitu. Nah, mungkin bagi saya juga harus ada catatan. Bukan kemudian pendidikan ini cukup hanya dengan rata-rata strata pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh warga negara itu kemudian sekarang misalnya meningkat SMA, kemudian sampai kuliah, bahkan sekarang sudah banyak profesor, dokter dan sebagainya. Tapi pendidikan kan sebenarnya membebaskan. Inti dari pendidikan itu kan membuat kesadaran manusia bagaimana kemudian menyadari kemanusiaannya begitu. Begitu juga terkait dengan demokrasi, saya kira juga tidak hanya soal dia berpendidikan tinggi, sarjana dan sebagainya, tetapi kesadaran ini tidak diimbangi atas kesadaran bagaimana kemudian kita menjalankan sistem demokrasi yang benar, praktek-praktek kehidupan demokrasi yang benar, termasuk bagaimana kita menjalankan proses pemilu dan pemilihan yang benar, terutama misalkan terkait dengan peran serta masyarakat di dalam pemilu dan pemilihan sebagai pemilih. Karena kita di Bawaslu juga sering mendorong masyarakat, ayolah jadi
pemilih yang cerdas, artinya pemilih yang sadar terhadap hak dan kewajibannya, sehingga kemudian tidak tergadaikan suaranya dengan hal-hal yang di luar kesadarannya begitu. Oke, nah dari frame yang tadi disampaikan bahwa Bawaslu telah melakukan berbagai upaya gitu ya tentang bagaimana menyadarkan pemilih ini agar menggunakan benar-benar hak pilihnya, terus kemudian menggunakan sesuai dengan apa yang menjadi pilihan hatinya kan begitu Pak. Nah, saya tarik ke yang lebih kecil. Kalau kemudian dalam upaya tadi yang disampaikan oleh Pak Faizin, upaya real yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang sendiri untuk mencoba memasukkan virus-virus tadi. Oh iya, ya kita secara umum kan tugas amanah dari undang-undang Bawaslu bahkan di seluruh tingkatan begitu ya, kita didorong untuk adanya pengembangan pengawasan partisipatif yang kemudian pada tataran realnya kita melaksanakan pendidikan politik begitu. Nah, pendidikan politik, pendidikan demokrasi, kepemiluan itu kan memberikan sebenarnya tidak hanya informasi, tetapi yang didorong sebenarnya adalah kesadaran bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai demokrasi, dan seterusnya. Ini secara prakteknya misalkan kalau kita bicara soal di Batang, itu kita ada berbagai macam program gitu ya. Selain di masa pasca tahapan atau post election, itu Bawaslu punya mandat untuk melaksanakan pendidikan pengawas partisipatif. Nah, kalau di Batang tidak hanya pelaksanaan P2P atau pendidikan pengawas partisipatif ya, tetapi juga kita di Batang kita kembangkan juga ada namanya Bawaslu Mengajar. Kita datang hadir ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang tingkat SLTA, SMA, SMK, aliyah gitu. SMP bisa? Sebenarnya SMP bisa, karena apa? Tujuannya adalah bagaimana menyasar pemilih pemula atau calon pemilih pemula pada pemilu periode berikutnya. Tahun 2029 itu kan rencana hari ini di tahun 2029 akan ada gelaran pemilu lagi. Sebenarnya hari ini sosialisasi ke tingkat SMP, MTS itu sebenarnya juga sangat diperlukan sebenarnya, relevan karena pada saatnya yang hari ini kelas 9 misalkan di 2029 akan menjadi pemilih pemula. Nah, kita ada program selain Bawaslu Mengajar ke sekolah-sekolah, kita juga berusaha untuk tahun ini paling tidak mulai di 2026 ini kita akan ke pesantren. Terus kemudian kita juga pendidikan pemilih tidak hanya di lembaga-lembaga formal pendidikan ya, tetapi juga kita ke desa, ada titik desa dan seterusnya. Tetapi terkait dengan pendidikan tadi kita memang banyak fokus untuk ke dunia pendidikan dan teman-teman di pemilih pemula ya kita sasar yang ada di sekolah-sekolah begitu. Ya. Baik, berarti sudah mulai turun ya Pak untuk ke sekolah-sekolah itu? Sebenarnya sudah lama kan, bahkan dari periode-periode yang lalu di Bawaslu-nya begitu. Ya. Nah, kemudian ini Pak, tadi Pak Faizin sempat menyinggung tentang pendidikan partisipatif ya atau P2P. Ini murni program inisiatifnya Kabupaten Batang atau ini program nasional Pak? Tadi sempat saya singgung bagian dari program strategis nasional atau program utama di Bawaslu juga begitu, bahwa di masa post election atau masa pasca tahapan ini kita berfokus untuk melakukan upaya pendidikan, karena pendidikan di pengawasan partisipatif atau pendidikan politik itu bagian dari upaya pencegahan. Secara strategi besarnya adalah bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan juga sengketa begitu. Nah, P2P atau pendidikan pengawas partisipatif itu program nasional sebenarnya tidak hanya berlaku atau berjalan mulai hari ini. Kalau dalam sejarahnya dari periode Bawaslu yang pertama di tingkat kabupaten kota di periode yang lalu sebenarnya sudah dimulai, bahkan sebelumnya sudah ada namanya SKPP. Ya, kemudian diubah atau dikembangkan menjadi P2P atau pendidikan pengawas partisipatif gitu. Nah, ini sekali lagi bagaimana kita upaya untuk memberikan pendidikan
penyadaran. Sebenarnya tujuannya adalah tidak hanya soal memberikan informasi kan, pendidikan itu kan bagaimana memberikan kesadaran sehingga bisa membebaskan. Gitu. Iya. Nah, kalau melihat pendidikan pemilih pengawas partisipatif, ya. Nah, melihat itu kan berarti karena ini program nasional ya, itu kan ada jenjangnya, Pak. Lah, kita yang ada di kabupaten ini apa yang dilakukan atau hanya merekrut atau kemudian ada tahapan yang secara berjenjang dan itu dimulai dari kabupaten? Ya, kalau di di secara strata itu kan ada beberapa tingkatan sebenarnya soal pendidikan di dasar, kemudian menang sampai lanjut begitu. Nah, untuk program P2P di 2026 sendiri terutama yang kemudian dipasrahkan atau akan dilaksanakan di tingkat kabupaten kota itu merupakan pendidikan tingkat dasar sebenarnya. Nah, itu kami di Bawaslu tingkat kabupaten itu diminta untuk merekrut peserta, kemudian sampai melaksanakan P2P itu di tingkat kabupaten. Jadi kalau yang dulu-dulu ada yang kemudian Bawaslu kabupaten kota yang merekrut, tetapi tanggung jawab untuk pelaksanaan P2P itu di tingkat provinsi. Kalau di tahun 2026 kemarin kan. Nah ini di 2025 kemarin, di 2026 ini kita di kabupaten kota diberikan mandat untuk mulai dari merekrut, kemudian sampai melaksanakan pendidikan itu oleh. Berarti dilibatkan penuh ya? Iya. Nah ini itu juga mungkin kalau dibandingkan tahun yang lalu di 2025 P2P secara daring, melalui Zoom begitu. Nah kalau yang tahun ini itu ditargetkan langsung. Jadi akan ada proses P2P offline ketemu langsung antara peserta dengan beberapa pemateri yang kemudian memantik untuk diskusi dan sebagainya. Tapi harapannya ini tidak hanya seperti narasumber kemudian memberikan materi dan selesai ya. Harapannya P2P itu juga ada diskusi gitu, karena di dalam proses P2P ini sudah ada diawali pembelajaran mandiri sebelum ada. Jadi pertemuan antara pemateri, narasumber dengan peserta itu tidak hanya menyampaikan, tetapi justru pendalaman materi, karena di tahap sebelumnya, sebelum adanya pertemuan langsung itu, selain ada pretest, kemudian ada pembelajaran mandiri, baik itu peserta disuguhkan dengan berbagai materi, baik yang bersifat tulisan atau kemudian audiovisual dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat pelaksanaan P2P ketemu langsung peserta dikumpulkan itu, harapannya sudah di pendalaman materi atau diskusi gitu, baik antar peserta ataupun dengan narasumber atau pemateri begitu. Oke, menarik sekali ketika proses dan rentang yang begitu panjang dan P2P ini kan diawali tadi ada SKPP yang artinya bahwa kita sudah punya alumni nih. Ya. Nah, kalau mengulik ke belakang, kiprah dari alumni itu yang kelihatan kontribusinya baik kepada masyarakat atau kontribusi langsung ke Bawaslu ya? Mungkin dalam proses pemilu dan pemilihan. Iya, betul. Yaitu kan ada, kalau pemilu itu misalkan di 2024 kemarin, alhamdulillah di Batang itu kan SKPP dari periode yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan P2P dan lain sebagainya. Nah, di pemilu 2024 itu secara secara langsung kiprah mereka misalkan di Perisai Demokrasi Bangsa itu menjadi bagian dari pemantau pemilu begitu. Jadi alumni SKPP dan P2P itu mereka tindak lanjutnya setelah proses pendidikan itu kan ada pengorganisian gitu, artinya membuat kelompok, komunitas dan sebagainya. Nah, di Batang sendiri itu seperti juga pernah kita jelaskan ada namanya rotasi. Roban Batang siap
mengawasi. Kemudian itu di internal Batang. Kabupaten Batang. Nah, kemudian di tingkat Jawa Tengah, bahkan sekarang tingkat nasional ada namanya PDB, Perisai Demokrasi Bangsa. Nah, kemarin di pemilu itu teman-teman yang alumni dari SKPP dan P2P itu menggabungkan diri, membentuk lembaga, akhirnya mendaftarkan diri di Bawaslu ketika saat pemilu itu menjadi bagian dari pemantau di pemilu. Begitu juga diteruskan ketika saat pemilihan atau pilkada itu mereka teman-teman yang alumni ini yang kemudian tergabung dalam tadi Perisai Demokrasi Bangsa itu kemudian mendaftarkan dan registrasi pemantau pemilu di KPU karena pemantau itu kan kalau pemilu di Bawaslu tapi kalau di pilkada atau pemilihan itu ke KPU gitu. Okay. Dan juga di Batang selain ada rotasi kemudian ada juga sekaligus mereka secara jejaring di tingkat Jawa Tengah dan nasional tergabung di dalam Perisai Demokrasi Bangsa atau PDB. Kemudian hasil dari P2P di 2025 tingkat di tingkat provinsi itu juga ada namanya Laskar Kawal Hak Pilih. Kawal Hak Pilih. Nah, terus kemudian kemarin juga hasil dari P2P daring di tahun 2025 kita ada namanya komunitas SEDEP. SEDEP. Iya. Apa itu, Pak? SEDEP Sentri Demokrasi Batang. Oh, pakai B. Pakai iya. SEDEP begitu. Jadi teman-teman alumni dari SKPP, P2P yang ada di Batang, alhamdulillah selama ini juga banyak berperan ya. Di samping memang mereka dasarnya memang banyak juga yang memang aktivis gitu, aktivis di organisasinya masing-masing, baik organisasi kemahasiswaan, organisasi pelajar, kepemudaan dan lain sebagainya. Sehingga dengan mereka berproses di P2P, kemudian kita didik menjadi pengawas partisipatif, harapannya juga bisa menyebarkan pengetahuan, ilmu dan kesadarannya yang telah kita berikan dari Bawaslu itu bisa dibagikan ke teman-teman atau komunitasnya di organisasinya masing-masing begitu. Iya. Jadi kalau saya melihat kan ada kontribusi nyata ya Pak ya dari para alumni ini bagaimana hasil pendidikan mereka di Bawaslu yang kemudian diterjemahkan mereka membantu berbagai komunitas-komunitas. Nah, kalau tadi di masa tahapan itu kemudian ada mereka menjadi pemantau, terus kemudian tadi yang terakhir ada Laskar SEDEP, kemudian ada Laskar Kawal Hak Pilih. Selama ini bentuk komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Batang sendiri bagaimana Pak? Terutama yang Kawal Hak Pilih lah itu misalkan. Oke, sebenarnya kan setelah mereka membentuk komunitas itu kan juga kalau sekarang kan pasti atau sering kali membentuk grup WA dan lain sebagainya. Nah, selama ini komunikasi kita ya kita ikut sertakan di beberapa grup-grup itu. Okay. Ya, sehingga komunikasi dengan kita kalau ada info-info dan sebagainya termasuk kegiatan-kegiatan di Bawaslu seringkali melibatkan komunitas-komunitas ini. Begitu. Bahkan di tingkat Jawa Tengah kan ada literasi pojok pengawasan yang itu juga seringkali mengajak langsung pesertanya itu diminta kabupaten kota juga menyebar info terkait agenda literasi pojok pengawasan itu kepada teman-teman yang di komunitas-komunitas alumni SKPP atau P2P. Menyebarkan virus lah gitu ya. Ya intinya kan kegiatan-kegiatan di Bawaslu itu kan banyak yang bersifat edukasi gitu. Nah, kegiatan-kegiatan diskusi dan sebagainya itu kita diminta tetap aktif berjejaring dengan teman-teman alumni ini agar mereka juga terus update informasinya, tidak hanya informasi dan didapatkan saat pendidikan, tapi juga terus selain juga mereka seringkali aktif di dalam update medsos kita gitu, tapi juga kegiatan-kegiatan di kita kalau di masa pos tahapan ini kan seringkali lewat Zoom atau streaming YouTube. Nah, itu paling mereka yang kemudian kita kasih informasi, kita dorong untuk ikut serta di dalam kegiatan. Nah, kalau saat tahapan misalkan di pemilu 2024 pilkada itu ya seringkali kita libatkan dalam pertemuan-pertemuan yang memang ada slot khusus untuk
peserta dari teman-teman alumni P2P atau SKPP begitu. Oke, nah harapannya nih yang terakhir barangkali harapan Pak Faizin untuk teman-teman alumni, terus kemudian untuk calon kader P2P yang akan datang, idealnya mereka nanti harus bagaimana, terutama saya melihat kan Bawaslu hari ini sedang gencar-gencarnya konsolidasi demokrasi ya Pak ya. Nah kira-kira apa nih Pak pesan buat teman-teman? Saya kira pendidikan tadi, yang namanya pendidikan itu kan sebenarnya terus-menerus, tidak kemudian berhenti gitu. Nah sama di P2P juga kita harapkan teman-teman yang sudah pernah berproses di SKPP atau P2P itu ya baik itu atas ajakan kita untuk ikut berproses di kegiatan-kegiatan Bawaslu, saya kira juga harapan kita terus mengupdate, mengembangkan diri secara pengetahuan dan kesadaran terkait dengan demokrasi, kepemiluan dan lain sebagainya. Dan itu harapan kita adalah tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi bagaimana menyebarkan pengetahuan dan mendorong kesadaran kepada komunitasnya. Kemudian mengajak ketika mereka sudah mendorong bersama-sama tentang kesadaran berdemokrasi, kemudian menjalankan pemilu yang benar, yang baik, itu harapannya juga nanti akan berimplikasi pada kualitas pemilihan sekaligus juga kualitas demokrasi kita. Semakin banyak kader SKPP dan P2P yang kemudian menyebarkan bahasa Pak Darkon tadi virus-virus kesadaran tentang bagaimana kehidupan demokrasi dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi, harapannya semakin baik kualitas pemilu dan demokrasi kita gitu. Baik, ya. Nah, terima kasih Pak Faizin. Ini menurut saya juga cukup menarik sekali bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan itu yang tidak hanya berhenti di bangku sekolah dan di jenjang-jenjang ya, tetapi bagaimana kemudian salah satunya dilakukan Bawaslu, baik menggandeng pendidikan formal dan non formal dengan harapan tadi menyebarkan menyebarkan virus-virus kebaikan ini untuk kehidupan demokrasi yang menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau dari sisi-sisi tadi yang sudah disampaikan, terus kemudian ada harapan besar dari para alumni itu kan, atau sebagian pemerintah yang hari ini justru tertarik, kalau begitu menarik ya, bagaimana sih cara terlibat masuk ke dalam jejaring pendidikan SKPP ini, barangkali bisa disampaikan Pak, nanti apa tahap di kabupaten itu menerima, nanti yang menyeleksi provinsi, atau hari ini kabupaten juga dilibatkan langsung menyeleksi, karena pastikan kuotanya terbatas kan Pak, tidak siapa yang daftar langsung diterima. Nah bagaimana Pak mekanisme? Saya ingin nambahi sebelum menjawab pertanyaan Pak Darkon. Jadi harapannya juga tadi selain bagaimana menyebarkan pengetahuan dan ilmu tentang demokrasi, politik dan juga pengawasan, harapan kita juga para alumni dari SKPP dan P2P itu secara aktif membantu kita di dalam proses pengawasan. Begitu. Salah satunya adalah misalkan yang saat ini sedang berjalan adalah PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, peran mereka sangat kita harapkan, termasuk Laskar Jaga Hak Pilih atau Kawal Hak Pilih itu juga kita sangat harapkan bagaimana kontribusi mereka untuk membantu kita meningkatkan, minimal menjaga dan meningkatkan kualitas data pemilih gitu. Nah, saat ini sedang ada proses PDPB di KPU, kita Bawaslu mengawasi, harapannya peran dari teman-teman alumni itu juga misalkan menyampaikan ke kita data-data terkait dengan pemilih yang sudah meninggal dunia, sehingga segera kita teruskan KPU untuk dicoret gitu. Atau teman-teman yang masuk ke usia pemilih pemula atau sudah memenuhi syarat menjadi pemilih ya 17 tahun atau sudah pernah kawin dan sebagainya. Nah, itu data-datanya itu harapannya melalui posko aduan kita PDPP di Bawaslu juga bisa terbantu oleh teman-teman alumni dari SKPP atau P2P. Nah, menjawab tadi pertanyaan bagaimana caranya kemudian ikut terlibat di dalam kader P2P gitu, sebenarnya ada banyak jalur sebenarnya yang dimungkinkan bagi teman-teman terutama pemilih pemula begitu. Memang di agenda P2P tahun 2026 ini memang dikhususkan untuk teman-teman atau adik-adik di Saka Adiasta Pemilu. Kemarin juga ada yang tanya di medsos kita gitu, bagaimana
kapan pendaftaran P2P di Batang dan sebagainya. Lah itu juga sudah kita jelaskan, semoga aja jawaban kita dibaca ya. Jadi perlu kami sampaikan kepada semuanya bahwa di tahun 2026 ini P2P tadi dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota termasuk kita di Batang, dan bahkan itu bukan lewat online tapi offline ketemu langsung begitu. Tapi peserta memang kebijakan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu membatasi untuk khusus bagi adik-adik atau kakak-kakak yang di Saka Adiasta Pemilu. Sebenarnya ini kalau kebijakan nasional itu kan diupayakan atau diutamakan untuk pemilih pemula. Nah, di Jawa Tengah kebetulan memang di periode ini sedang ada gerakan yang cukup masif bagaimana melibatkan gerakan pramuka dengan adanya MOU dengan Kuarda, kemudian di tingkat Kuarca pramuka masing-masing, kemudian tindak lanjutnya adalah bagaimana kader-kader pramuka ini dididik dilibatkan menjadi peserta dalam P2P tahun 2026. Tapi jangan khawatir begitu, tidak hanya terlibat kader P2P itu hanya lewat pendidikan P2P yang tadi saja atau yang saat ini hanya untuk pramuka. Bagi teman-teman yang lain seperti mahasiswa atau pelajar dan sebagainya bisa kok menjadi kader P2P dan akhirnya nanti menjadi alumni dari P2P di Kabupaten Batang. Caranya bagaimana? Satu, bagi mahasiswa atau pelajar silahkan bisa melakukan pemagangan di kantor Bawaslu Kabupaten Batang. Mungkin ada program dari kampus, PPL atau apa dan sebagainya. Yang magang di Bawaslu Kabupaten Kota diinstruksikan oleh provinsi, mereka tidak hanya magang, tetapi juga sekaligus dijadikan peserta atau diproses dalam P2P. Sehingga ketika mereka selesai di dalam tugas mereka PPL misalnya atau pemagangan, itu otomatis mereka sudah menjadi bagian dari kader atau alumni P2P. Begitu juga yang pelajar. Pelajar. Intinya ada proses pemagangan yang sekaligus kita berikan materi-materi P2P. Oke. Ya, terima kasih Pak Faizin dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang tadi disampaikan, jangan berkecil hati gitu ya. Karena kuota yang terbatas hari ini hanya pada Saka Adiasta ya, prioritasnya begitu ya Pak ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang hari ini menjadi mahasiswa atau menjadi pelajar untuk melaksanakan pemagangan di sini, dan nanti kita tentunya akan berdiskusi banyak itu ya tentang bagaimana demokrasi dan pengawasan. Nah, saya kira karena terbatasnya waktu Pak Faizin juga terima kasih telah meluangkan waktu Pak Faizin di tengah-tengah kesibukannya tentunya karena mempersiapkan berbagai agenda ya Pak ya, walaupun tanpa tahapan tadi atau post election ternyata kita juga tidak istirahat ya. Ya masih ada PDPB, terus kemudian ada Coktas dan lain sebagainya. Ya, dan semoga ini tetap menambah semangat kita untuk berkarya dan berdedikasi di Bawaslu. Iya. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Demikian tadi podcast Bawaslu Kabupaten Batang pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi semakin bertambahnya literasi pengawasan kita dan literasi tentang demokrasi. Saya mohon undur diri, tim juga mohon undur diri, dan terima kasih Pak Faizin atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.